me do my two-step. Nah, kita masih bersama nih komunitas Serama, Ayam Serama. Oke, halo Bang Rido, masih semangat nih Bang? Yo, siap. Oke. Nah, kita mau tanya-tanya nih Bang tentang Ayam Serama ini tadi. Kebiasaan Ayam Serama yang paling unik itu apa sih Bang? Ada nggak? Kalau kebiasaannya paling ya dia suka ngebas sebenarnya. Suka ngebas? Ngebas sayap. Oke. Ngebas sayap, suka busungkan dada sambil jinjit, lenggak-lenggok atas meja. Oke. Dia sebenarnya seperti catwalk, pergawati. Oh. Ya, itulah kenapa ayam Serama ini ada kontesnya. Oke. Seperti itulah yang dikonteskan itu di atas meja, lenggak-lenggoknya. Maka dimaksud kontes seni kecantikan Kontes ayam seni Serama. Seni kecantikannya itu. Tanda seni kecantikan itulah. Seni kecantikannya apa? Seperti dari kerapian bulunya, lengkap tubuhnya, seperti itu segala macam. Nah, itu keunikan dia di atas meja, suka ngebaskan sayap, jinjit, seperti ngokok juga. Ngokoknya juga. Itu dinilai semua berarti bisa ya? Ada penilaiannya, poinnya ada. Oke. Nah, jadi kalau dari teman-teman komunitas ini sendiri yang perlu diperhatikan untuk sebelum mengikuti kontes ini apa sih Bang? Ada nggak yang harus kita perhatikan sebelum kita mengikuti kontes besar atau apa gitu? Sebenarnya kalau mengikuti kontes ayam Serama ini paling pertama ya harus punya ayam Serama. Iya dong. Nah, itu pasti. Iya dong. Itu juga mungkin, saya tahu Bang. Ada kontes Serama kita bawa bukan ayam Serama kan? Iya. Mungkin ayam biasa lain seperti itu kan? Oh, itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya kedua harus siap mental ayam ini. Harus siap mental. Karena kenapa? Ayam ini kan ada juga di kontes atas meja ini dia nggak sendiri, dia pakai 2-3 meja. Oke. Di sebelah ayam meja satu persatu ini kan ada ayam lain. Disitulah dia bersaing. Ayo siapa yang paling sombong di situ. Tapi di atas meja itu dia saking bergaya seperti itu. Jadi 1, 2, 3 meja ini itu ada durasinya sekitar 1 menit lebih. Selama 1 menit ini ayam mana yang maksimal gayanya? Maksimal yang gayanya. paling maksimal kebasnya, maksimal gaya busungkan dadanya, lenggak-lenggok meja itu yang dapat poin banyak. Jadi kalau untuk si snack ini sendiri Bang, kalau saya pengen tahu nih, Iya. ini untuk melatih dia, misalnya nih di dalam kontes itu Iya. gimana persiapan yang harus Abang buat nih ke dia? Kita ya kalau pemain Serama, kalau saya pribadi ya, ya nggak tahu juga kan masing-masing Serama Nia Indonesia ini kan individual beda-beda. Kalau saya sama teman-teman paling 1 bulan atau 2 minggu sebelum kontes ini kita sekap. Sekap di dalam kandang, tidak boleh ngeliat ayam lain. Kenapa gitu Bang harus disekap gitu? Ya disekapnya Kasian karena dong. ibaratnya di satu kandang yang ukurannya cukup kecil itu sekitar 50 kali 50. Wow, nggak sesak napas dia. Enggak, gitu. kan ayamnya kecil. Ayam ini kecil. Jadi kalau 50 itu udah lumayan lah. Udah lumayan, oke. Karena Itu apa? fungsinya apa? Fungsinya dia kan nggak pernah lihat ayam lain nih. Saat kita buka kandang, baru ngeliat kan, wah, dia ngeliat nih, baru di luar di pandangan dunia luar dilihat nih. Nah, situlah gaya. Dengan sendirinya. Oh, itu fungsinya. Fungsinya. Siap. Selain Ibaratnya itu, bahasa Seramnya itu perangainya keluar. Seperti perangainya itu. keluar. Berarti selain itu setelah dia misalnya kayak tadi tuh disekap gitu, itu dia harus tetap dikasih makan atau gimana? Ya Bang? harus. Oh, tetap ya. Dia kadang ada makanan khusus juga. Apa tuh makanan khusus paling ayam Serama nih Bang? Ayam Serama ini kan lebih identik bobot ya. Gimana bobotnya ini nggak nambah lebih besar. Oh. Timbangannya seperti kamu misalnya gemuk harus diet. Aduh, abang jangan bilang kayak gitu. Seperti itu contoh ya. Oke, kan? siap. Paling makan khususnya paling beras merah. Oh, dia makannya beras merah. Iya. Wah, mahal dong. Iya, tapi nggak sesering nggak tiap hari. Oh, nggak tiap hari. Itu hanya selingan aja. Siap. Kalau misalnya saat kontes kita untuk bobotnya misalnya 4 on nih, misalnya 3 on setengah, gimana biarnya dia dapat 3 on, 3 on. Berarti harus diet. Harus diet. Lah, ayam juga diet. Beras merah kan itu kan tidak banyak kalorinya kan sedikit, seperti itu kan. Paling untuk rapian bulu, kebersihan bulu paling minyak ikan seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau untuk diet tadi itu Bang, dia pola makannya dijaga gitu berarti? Harus dijaga. Itu kapan aja harus ngasih ke ayam Seramanya Bang? Paling kita kasih makannya ke pagi atau sore. Pagi atau satu hari sore? 2 kali. Oh, 1 hari 2 kali Tapi paling takarannya aja sedikit kan. Paling dijaga aja takarannya, enggak seperti tiap hari. Kalau takarannya misalnya gimana Bang? Itu pakai sendok atau gimana? Enggak. Takarannya paling kita secuil tangan gini aja. Udah, udah kasih gitu aja. Kalau makan sehari-harinya pur sebenarnya. Apa tuh Bang? Seperti makanan ayam pada umumnya, kayak pur halus gitu, jagung halus. Jagung halus. Ya, Oh iya. itu sehari 2 kali itu makan. Tapi di saat untuk Timur bilang
untuk kontes apa sih bang untuk perawatannya, kontes. persiapannya seperti itu, kita jaga pakannya, kesehatannya seperti itu, Oke. kandang harus bersih, Siap, kita siap. juga kesehatan seperti itu. Bang, kalau untuk kontes sendiri berarti berat badannya itu minimal berapa kilo nih bang? Atau berapa ons ya? Berapa Ini nggak pakai kilo ya? Ayam serama ini kan maksimal beratnya 5 on. 5 on aja? Nah, untuk kategori di kontes itu kan ada kelasnya, Oke. kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A ini itu di bawah 360, di bawah ya. 360. Gram. Itu gram. Nah, berarti 3,6 on. Oh. Kalau oke. kelas B itu 360 ke atas. Kelas C mungkin lebih tinggi, lebih ke atas, tapi kalau kelas C jarang. Ada kelas A paling kelas B. Nanti di kelas kontes itu daftar ditimbang dulu. Oh, ditimbang Ditimbang. lagi. Ini ayamnya ditimbang. Siap. Ditimbang, ya kan? Berapa beratnya? Oh, ini masuk kelas A, beratnya sekian. Masuk kelas A, ini kelas B. Sedangkan ayam serama ini banyak kelasnya. Banyak kelasnya lagi. Banyak kelasnya untuk di kategori kontes. Kelas anakan ada. Siap. Kelas anakan, kelas betina, kelas ayam remaja, umur remaja, kelas dewasa. Ini Waduh, macam-macam masuk banyak dewasa. juga. Bang, dia dikatakan bisa remaja, dewasa itu umurnya berapa sih? Ada dibagi-bagi lagi gitu? Ya, dibagi. Kalau dewasa ini mungkin sekitar di atas 6 sampai 7 bulan sampai ke atas seperti itu. Itu udah dewasa? Udah dewasa, itu Oke. kelas dewasa. Tergantung lagi ditimbang bobotnya. Seperti kelas, dia masuk kelas A atau kelas B. Kalau anakan itu ya mungkin sekitar umur 1-2 bulan. 1-2 bulan. 1-2 Itu bulan. juga bisa ikut kontes berarti? Bisa. Oh, tapi Bisa. emang nggak bawa contohnya ya? Nggak ada. Yang anakannya? Nggak ada gitu. anakan, nggak Oke. bawa. Bang, ngomong-ngomong tentang anakan ini sendiri, tadi kita sempat bincang-bincang kalau ternyata menghasilkan ayam serama itu agak sulit ya? Ya. Itu kenapa gitu bang? Gini, sebenarnya ayam ini kan ayam terkecil di dunia. Sedangkan dia kalau menelurkan ayam serama ini, di keluar telur itu ada sampai belasan juga, ya kan? Ayam ini kan kecil. Bayangin ayam segenggam tangan orang dewasa mengerami sebuah itu kan kehangatannya kurang. Iya, ya kan? kehangatannya, siap. Kedua, ada faktor dari gen dari jantannya. Gennya apakah dia bagus atau tidak saat dibuahi seperti itu. Nah, saat itu jantan dewasa ini kita juga harus jaga kesehatannya. Gimana di saat dia kawin ini harus jadi untuk telurnya harus jadi seperti itu juga. Nah, faktor cuaca juga. Nggak boleh dingin juga. Oh, dia nggak boleh dingin ya? Nggak boleh dingin, harus hangat di kandang itu. Siap. Nah, seperti itu. Bang, kalau misalnya faktor kayak di kandangnya sendiri, berarti harus perawatannya ada apa aja nih bang? Kayak misalnya lampu, itu ribet nggak sih bang gitu? Kalau saya pribadi sih dengan teman-teman ini mungkin kalau lampu itu nggak juga sih, karena relatif. Paling kita kalau pakai lampu untuk anakan aja sih. Itu anakannya aja gitu. Berarti yang ini tetap di kandang biasa aja. Kandang biasa aja. Suhu alam aja Suhu gitu alam aja. sih. ya. Cuman yang pasti kandang ini tertutup. Oh, harus tertutup. Ada ruang ventilasi angin lah untuk dia. Cuma tertutup rapat seperti itu. Bang, kalau misalnya dia dilepaskan ke halaman atau ke depan rumah kita gitu lah, itu bisa lari nggak sih dia atau pergi Itulah menghilang dia? bedanya ayam ini ya. Saya juga heran pertama kali pelihara dia ini. Dia tuh beda dengan ayam KT sebenarnya. Kalau ayam KT cuma simpan atas meja, mungkin dia turun terbang kemana-mana. Iya benar. Nah, kita menangkap pun susah. Kalau ayam ini diturunin, dia main sini aja. Oh. Enggak, makanya saya bilang ayam ini seperti kucing. Siap. Lucu ayam ini sebenarnya. Lucu. Iya. Tadi saya masih agak takut nih bang. Ya. Gimana nih biar saya agak berani gitu megang dia? Maka tadi bilang, mau tuh biasa megang kucing suka dulu. Ayam ini sukanya suka dulu, suka disayang sebenarnya tuh. Suka Oke. disayang ayam ini, nggak kenapa, aman. Oke. Cuman intinya jangan sampai buat tidur aja, itu aja sih. Oh iya dong. Jangan kucing. Nah, kalau ayam dari bawah kita nangkapnya nggak jauh, paling 2 langkah udah bisa nangkapnya. Oh, karena dia nggak suka yang berlarian kayak biasa kita kayak nonton Upin Ipin kan lari nangkep Dia ayam. Oh, lari juga. Cuman lari dia tuh nggak seperti kayak ayam takut. Oke. Tahu dia. Kita kadang bermain nih, kita menangkap dia lari sana lari sini. Kadang nakal juga dia yang ini. Oh, nakal juga Nakal terkadang. juga. Terkadang kok kita sore nih kita kasih makan, tanpa sengaja datang sendiri. Dia tahu kita nih tuannya mau ngasih makan. Oh gitu. Tahu. Berarti makanannya memang harus kita nangkep dulu di Enggak. Kita sebarin juga bisa kan? Bisa. Oh. Kita ngambil makan aja dia nunggu bawa ada gini aja. Tahu dia. Bang, kalau abang sendiri punya berapa ayam nih? Hitung-hitung di rumah nih. Kalau sementara ayam saya di rumah ini mungkin kalau dari anakan sampai dewasa ya mungkin masih 30-an lah. 30-an. Wah, itu banyak juga sih sebenarnya. Mungkin ada yang lebih sih, teman-teman kita semuanya ada yang lebih. Seperti itu.
Tapi itu memang ayam serama aja kan? Ayam serama. Enggak yang digabung-gabung dengan Enggak digabung dengan ayam lain. Kalau kontes sendiri tahun ini udah pernah belum Bang di Pontianak atau belum ada lagi kontes yang Kontes ayam serama perdana Sekalbar itu tahun lalu. Oh, tahun lalu. Di bulan September. Itu yang adakan di peternakan juga. Okay. Alhamdulillah dengan kerja keras kita, gimana cara komunitas serama ini terbentuk sampai kita punya iming-iming, gimana cara bisa bikin kontes tercipta juga. Akhirnya bisa buat kontes dengan adanya dibantu dengan dinas peternakan, ya kan oleh dinas ISPI, Ikatan Sarjana Peternakan itu. Nah, adalah kontes yang datang oleh dari Singkawang, dari Pino, dari Pusibau, seluruh Kalbar lah mengikuti. Itu pun alhamdulillah mereka ini dengan adanya komunitas ramah Pontianak nih, mereka tahu pasti ada kontesnya. Kadang kita mantau juga. Seperti itu kan sekarang sosmed kan cepat. Oh ini ayam siapa? Ini ayam mas kah? Ini ayam abang kah? Bang disiapin ya gacuannya, tolong dirawat, kita adakan kontes. Nah, dia semangat seperti itu. Gitu. Jadi nggak sia-sia miara ayam serama, ya udah miara doang, nggak ada wadah. Ini ayam kontes nggak ada kontes berapa seperti itu. Kan kasihan juga. Berarti kayak kontes-kontes burung ternyata ayam serama juga punya kontes. Seperti gitu. itu. Karena sih kita pikir kasihan juga kan para pemelihara serama ini kan beli mahal-mahal. Iya benar. Tapi kok cuma untuk pelihara buat apa? Dan lagi saya bilang kan ayam ini kok dipotong, kan sayang. Iya udah mahal harganya gitu ya. Mahal. Ini sayang juga nih. Saya pernah, ini cerita lucu loh, Kenapa tuh? Saya pernah gathering. Itu di Car Free Day di Pamujahidin. Ibu-ibu datang, Bang ini ayam kata ya? Bukan Bu, ini ayam serama. Masa sih? Ya kan masih kilas. Dia lagi, kok ayam ini dadanya gitu ya? Kok sombong ayamnya? Ini ayam serama Bu. Dia nanya harganya berapa? Harganya sekian Bu. Wah itu sih malu sama ibu-ibu arisan ya. Iya benar. Ini sih katanya buat sop sayur ayam nih ayam putih bisa berapa ekor dia? Dia malah dipiring situ. Makanya saya bilang Bu, ini kita ada komunitas ayam serama. Saya bilang saya edukasi kepada teman-teman juga pada pecinta ayam. Saya bilang enggak selamanya ayam itu harus dipotong Bu. Hari ini mati juga. Saya bilang ya enggak lah Bang. Sayang lah Bang, mendingan kita bayar arisan lah. Ibu maklum lah ibu-ibu arisan kan. Dikalikan ayam sekian harganya, mendingan beli ayam putih buat arisan ya wajar kalau itu kan. Tapi biasanya yang penghobi ini dari kalangan bapak-bapak atau gimana sih Bang? Ayam serama ini kalangannya untuk semua. Untuk semua ya? Iya. Siap. Dari remaja, dewasa, sampai orang tua sekalipun. Dan juga khususnya untuk orang tua ya, apalagi yang pensiunan, paling suka soal ayam ini. Menikmati masa tua. Ada yang dilihat-lihat, gitu ya, dirawat-rawat, disayang-sayang. Seperti kan ada yang hobi burung, dengan suara bunyinya. Ayam serama suka lihat gayanya atas meja, seperti itu Mun. Oke, Bang, kalau untuk Car Free Day gitu berarti komunitas ini ada kumpul atau gimana nggak sih Bang? Biar kita nih misalnya Tribuners di rumah pengen lihat langsung nih gimana sih ayam serama, kalau beda dengan ayam KT itu ada nggak Bang? Itulah terkadang kita kalau gathering nih ya, gathering ke misalnya di Car Free Day, di Alun-Alun Kapuas. Sebenarnya kan minggu-minggu sore ini kita ngumpulnya di Alun Kapuas sana di Korem. Kumpul dengan komunitas lain, begitu. Disitulah kita edukasi. Ini ayam serama yang terkecil di dunia, berat sekian, terciptanya di genetik seperti ini. Kita harus kan kepada orang-orang yang tidak tahu. Memang sekilas mereka lihat lewat ayam KT, lewat lagi ayam KT. Ketiganya baru dia sadar, ini bukan MKT, ini beda. Kok ayamnya lebih kecil dari KT, tapi kok darahnya busung gitu loh. Kan beda. Baru dia penasaran, baru beda penasaran. gitu ya. Siap. Berarti itu tiap minggu rutin kalau untuk Car Free Day atau gimana Bang? Sebenarnya rutin, tapi berbentuk lagi terkadang kita kan ya maklum lah, apalagi teman-teman ada yang berkeluarga juga, ada acara segala macam, kesibukan yang bisa hadir kita lanjutkan, yang tidak berhalang tidak masalah. Yang penting kita bersama kita bersaudara, itulah sama-sama support intinya. Bersama kita bersaudara. Kita bersaudara. Siap. Berarti kalau misalnya kayak kumpul atau namanya gathering ya, bisa dibilang gitu. Orang-orang bebas megang, lihat, itu bebas ya Bang? Bebas. Karena kan selama ini orang melihat ayam ini suka matok. Iya. Kedua dipegang pasti lari. Iya. Atau ada juga yang mungkin fobia dengan ayam. Bisa kita ajarkan ibaratnya terapi lah. Jangan takut Bu, jangan takut Mbak, jangan takut Dek, saya bilang gitu kan, sini saya pegang. Enggak, sentuh aja sekali.
pas dia memang benar fobia. Saya pernah di waktu dia lengkap pos kemarin itu udah lama, setahun yang lalu, dia memang fobia. Saya bersikeras bisa nggak dia megang ayam, ujungnya bisa, hanya sentuh dengan satu jari. Ting. Di situ dia ngerasa puas. Oh ternyata ayam yang selama saya lihat ini suka matok, ya garang segala macam. Ternyata enggak. Oke. Ketagihan, boleh lagi nggak bang? Disentuh lagi sama dia. Ternyata dia penasaran lagi. Iya. Oke, siap-siap. Berarti kalau untuk penjualan atau pembelian itu bisa langsung menghubungi di anggotanya aja gitu bisa. ya? Bang, ada nggak komunitas ini Facebooknya atau Instagramnya? Mungkin teman-teman Tribuners ingin yang bergabung atau ada gini, caranya? teman-teman Tribuners ya, bahwasanya kita untuk mengetahui ayam serama itu tidak seharusnya, kan sekarang sosmed ini kan tersebar luas. Siap. Kita ada IG-nya itu komunitas Serama Pontianak. Kalau Facebooknya itu sama juga, komunitas Serama Pontianak. Serama Pontianak juga. Pontianak. Facebooknya itu. Iya. Oke. Itu kalau misalnya mau bergabung ada syarat-syarat khusus nggak nih Bang? Ya, tadi saya bilang mau kontes syaratnya harus ada punya ayam serama. Oke. Ya, kalau pengen anggota juga khususnya harus punya ayam serama. Harus juga. punya ayam serama. Harus punya ayam Oke, serama. siap. Itu aja sih, nggak ada yang ribet. Nggak muluk-muluk ya? Nggak muluk, harus bikin si pemulir. Pemulir paling ya secara inilah apa ibaratnya biasa lah, kalau nama segala alamat ya tolong untuk biaya kita nggak punya biaya. Nggak ada biaya. Malah kita senang ada yang mau ikut gabung, kita senang. Oke. Makin banyak peserta, makin banyak anggota, makin banyak saudara. Makin banyak saudara gitu, makin banyak sharing-sharing lagi. Sharing-sharing Siap-siap. Nah Bang, ini nggak terasa nih kita udah sampai penghujung nih. Iya. Dan teman-teman boleh diketahui nih ayam serama ini sama sekali nggak matok, nggak gigit, dan memang ya ini sekali lagi saya contohin, dia paling sombong, paling suka disayang-sayang kayak gini. Jadi untuk mengetahui ayam serama ini bisa langsung hubungi Instagramnya atau Facebooknya. Iya. Dan teman-teman jika ingin bergabung bisa langsung ya di Bisa. Serama apa tadi Bang? Serama Pontianak. Serama Pontianak. Nah Bang, terakhir nih apa sih yang pengen Abang sampaikan kepada Tribuners di rumah, motivasi atau bisa dibilang untuk tentang komunitas ini sendiri lah? Saya hanya ingin menyampaikan bahwasannya kepada pecinta ayam khususnya, entah itu ayam apapun, saya sarankan peliharalah ayam sebaik-baiknya, begitu. Seperti kita menyayangi peliharaan kita sendiri. Nah, dan kedua, kalau ingin pelihara ayam serama, saya sarankan atau ingin membeli ayam serama, belilah ke peternaknya langsung. Ke peternak langsung. Iya, Oke. karena kenapa serama serama ini kalau ingin beli dengan peternaknya, saya sarankan kenapa dengan peternaknya langsung, karena ayam ini kalau di ayam serama ini ayam genetik, jadi terah keturunannya itu jelas. Oke. Nah, jadi kalau kita beli dengan orang bukan peternak, ya mau aja mungkin dengan orang lain, kita nggak tahu kan ini ayam bodinya mungkin sama kayak ayam serama, tapi ini dapatnya bibit dari mana? Oh, bisa juga ya ternyata. Bisa Oke, seperti siap, itu. siap. Dan kedua, ayam ini kan nggak sembarangan untuk dipelihara seperti itu. Siap. Tapi untuk para yang pecinta ayam hias ingin mencoba melihara ayam serama, jangan takut. Karena kenapa? Untuk melihara ayam ini nggak ribet. Seperti melihara ayam seperti pada dasarnya. Seperti itu. Berarti nanti bakal juga diajarin tentang perawatannya apa segala macam jika teman-teman yang mau beli gitu ya Bang? Iya, seperti Siap. itu. Jadi kita dengan adanya komunitas ayam serama ini, bagi masyarakat Kalbar atau Pontianak yang ingin beli ayam serama, jangan takut, kita akan mengajari, kita akan tuntun sampai dia benar-benar mengenal ayam serama. Oke, sampai dia mengenal, sampai dia menyayangi betul-betul Iya, lah ya betul. ayam ini. Iya. Siap. Berarti tujuan komunitas ini juga untuk saling mengedukasi masyarakat juga di Iya, luar betul. sana tentang Betul. ayam serama ini Ayam sendiri. Oke, siap. Nah, teman-teman, nggak terasa nih, Bang, nggak terasa juga nih Iya. sampai akhirnya kita udah mengenal tentang ayam serama ini di Kota Pontianak, dan semoga bisa makin luas lagi. Amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman Tribuners yang sudah nonton, dan jangan lupa saksikan Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast selanjutnya, dan setiap hari akan ada di Tribun Pontianak. Terima kasih.
saw me do my two-step.